Gara-gara bus Timnas Indonesia, netizen serbu Instagram Socceroos. Meski bermain di markas Timnas Indonesia, gelandang Bahrain mengatakan, "Kami tidak takut." Jenson Seelt sempat dipantau Shin Tae-yong. Akankah Patrick Kluivert menaturalisasinya? Tim lawan pincang. Karena badai cedera, Sumarji minta skuad Timnas Indonesia tidak remehkan Australia. Patrick Kluivert akui bicara filosofi permainan dengan para pemain Timnas Indonesia jelang lawan Australia. 3 pemain Australia yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia, ada yang paling berbahaya. Gara-gara bus Timnas Indonesia, netizen serbu Instagram Socceroos. Masalah terjadi saat bus Timnas yang disediakan oleh Australia terlihat kurang maksimal. Bahkan, hal mereka terlihat kurang siap meski laga melawan Indonesia sudah diatur dari jauh hari. Tentunya ini membuat netizen bereaksi cukup keras karena melihat Timnas tidak dijamu dengan baik. Dalam unggahan yang muncul di media sosial, akun Instagram @kevmat.ww membagikan momen saat Timnas Indonesia selesai menggelar latihan perdana. Pasukan Patrick Kluivert keluar dari Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa menggunakan bus bertuliskan Murashys. Namun, yang jadi perhatian adalah kondisi bus yang dianggap kurang layak. Dari pantauan kami, lampu sebelah kiri bus terlihat mati. Kondisi di dalam bus juga terlihat kurang prima dan tidak ada livery khusus di bagian samping. Kondisi tersebut sangat berbeda seperti saat Indonesia menyambut Arab Saudi di laga kandang. Bagian samping bus terdapat livery AFC Asian Qualifiers Road to 26 dengan bus berwarna merah. Selain itu ada tulisan Arab Saudi beserta bendera negara dan dos samping terlihat tulisan PSSI. Kondisi bus juga terlihat baru dan sangat layak untuk menyambut tamu Timnas. Tidak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu Instagram Timnas Australia, Socceroos. Mereka protes karena Timnas mendapatkan bus yang kurang apik dan ini akan merugikan tim. Apalagi, hampir semua pemain sudah menempuh perjalanan jauh dan perjalanan menuju tempat latihan bisa jadi waktu istirahat. Pada unggahan di Socceroos terlihat ada ratusan komentar yang hadir, baik menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Mereka juga sangat kecewa dengan perlakuan ini dan masih terus membanjiri kolom komentar tersebut. Bahkan, unggahan terbaru Socceroos tidak lepas dari target netizen. Sementara itu, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski bermain di markas Timnas Indonesia, gelandang Bahrain mengatakan, "Kami tidak takut." Gelandang Timnas Bahrain Mohamed Marhoun optimis bisa menembus Piala Dunia 2026. Bahrain akan dihadapkan pada laga sulit pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret ini. Berada di posisi kelima klasemen grup C, kemenangan harus mereka kejar meski perjalanan tidak akan mudah. Mohamed Marhoun menjelaskan, persaingan di penyisihan grup memang tidak mudah. Pasalnya, mereka harus menghadapi tim-tim kuat yang tentu sama-sama berambisi bisa melaju ke Piala Dunia. Namun, Bahrain tidak ingin dipandang sebelah mata dan siap memperebutkan tempat. Tentu saja, kami tahu bahwa kami akan bermain melawan tim-tim kuat dan di stadion-stadion yang penuh, dan juga bulan Ramadan yang membuat pertandingan-pertandingan menjadi lebih menantang. Namun, kami harus mempersiapkan diri secara penuh karena perjalanan untuk lolos ke Piala Dunia mengharuskan kami untuk memberikan semua yang kami miliki di setiap pertandingan, kata Mohamed Marhoun dilansir dari laman FIFA. Pemain asal klub Kuwait FC ini menegaskan bahwa mereka tidak takut dengan tim manapun. Mimpi melaju ke Piala Dunia menjadi motivasi bagi semua pemain untuk berusaha memberikan segalanya. Yang pasti, kami akan berjuang untuk setiap poin untuk mempertahankan peluang kami dan meraih mimpi kami. Meskipun kami menghormati semua tim yang kami hadapi, kami tidak takut pada siapapun, ujarnya. Marhoun menilai bahwa mereka akan menjaga momentum yang ada saat ini. Setelah beberapa kali hampir melaju ke babak final, ini saatnya untuk memanfaatkan kesempatan.
Bermain di turnamen sepak bola paling bergengsi antar negara tersebut tentu memberikan kebanggaan bagi pemain dan supporter mereka. Kami memiliki pepatah di Bahrain yang mengatakan, yang ketiga adalah hal yang pasti. Jadi, setelah nyaris lolos 2 kali sebelumnya, kami berharap kami akan sukses kali ini. Lolos ke Piala Dunia adalah mimpi bagi setiap orang Bahrain, dan tentu saja bagi para pemain akan sangat luar biasa untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Kami tahu bahwa kami sudah 2 kali nyaris mencapai tujuan ini, dan itu membuat tim ini semakin bertekad untuk terus maju dan mewujudkan mimpi tersebut, ujarnya. Sementara itu, perjuangan Bahrain diprediksi akan semakin berat. Pasalnya, mereka harus bermain tanpa dukungan penonton saat berhadapan dengan Timnas Indonesia pada 25 Maret nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jatah 3.000 tiket untuk supporter tim tamu sama sekali tidak terjual. Tiket tersebut kemudian dijual untuk supporter Timnas yang masih memiliki antusiasme tinggi. Diprediksi 78.000 supporter akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jenson Schild sempat dipantau Shin Tae-yong, akankah Patrick Kluivert menaturalisasinya? Jenson Schild, bek tengah Sunderland yang memiliki darah keturunan Indonesia, kembali mencuri perhatian. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki postur menjanjikan dengan tinggi 192 cm, serta pengalaman bermain di klub besar Eropa. Ia sempat menjadi incaran Timnas Indonesia. Namun hingga kini belum ada kepastian soal naturalisasi. Lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003, Jenson diketahui memiliki darah keturunan Ambon dari pihak kakeknya. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia muda bersama NEC Youth, sebelum akhirnya bergabung ke Akademi PSV pada 2017. Progresnya begitu pesat hingga ia promosi ke PSV U19 pada 2019, lalu menembus PSV U21 pada 2021. Kemampuannya sebagai bek tengah yang kokoh menarik perhatian Sunderland, yang rela membayar 2 juta euro untuk memboyongnya pada musim 2023-24. Sayangnya, cedera lutut menghantam Jenson pada akhir Maret 2024, memaksanya menepi selama hampir 1 tahun. Namun, kabar baik datang ketika ia kembali merumput bersama tim senior Sunderland pada akhir pekan lalu. Ia diberi kesempatan bermain selama 21 menit dalam laga melawan Coventry City. Perjalanan Jenson di Sunderland menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan kembali ke performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia bisa menembus level tertinggi. Dengan potensi besar dan pengalaman bermain di Eropa, masa depannya di dunia sepak bola masih sangat terbuka lebar. Setelah absen cukup lama, ia perlu membuktikan bahwa kebugarannya telah kembali ke level terbaik. Sunderland tampaknya masih memberikan waktu untuknya beradaptasi sebelum benar-benar kembali sebagai starter reguler. Dari segi permainan, Jenson memiliki gaya bertahan yang agresif dan dominan dalam duel udara. Dengan tinggi badan yang menjulang, ia bisa menjadi aset berharga di lini belakang, baik untuk Sunderland maupun jika nantinya membela Timnas Indonesia. Kombinasi fisik dan pengalaman bermain di Eropa bisa menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan bek lainnya. Keputusan mengenai naturalisasi Jenson masih menjadi tanda tanya. Dengan usia yang masih muda dan potensi besar, ia bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Saat ini, yang dibutuhkan Jenson adalah menit bermain yang cukup untuk membuktikan dirinya kembali ke performa terbaik. Jika Sunderland memberinya kesempatan lebih, bukan tidak mungkin ia segera menjadi pilar utama di lini belakang. Jenson bisa menjadi tambahan berharga jika nantinya dipanggil membela Garuda. Dengan kemampuan bertahan yang solid, ia bisa memperkuat lini belakang. Tim lawan pincang. Karena badai cedera, Sumarji minta skuad Timnas Indonesia tidak remehkan Australia. Australia bakal menjamu Timnas Indonesia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium sore waktu Indonesia Barat. Socceroos datang dengan badai cedera sebelum jumpa Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung terdapat 6 pemain yang harus menepi karena cedera seperti Harry Souttar,
Joe Gauci, Alessandro Circati, Riley McGree, Jordan Boss, dan Hayden Matthews. Alhasil, Tony Popovic memanggil sejumlah pemain baru untuk laga besok sore waktu Indonesia. Meski begitu, Soemarji selaku manajer timnas Indonesia enggan meremehkan kekuatan lawan saat ini. Dirinya mengaku bahwa saat ini timnya harus terus fokus menatap jalannya pertandingan. Kedua tim punya persiapan minim karena banyak pemainnya yang bermain di Eropa. Soemarji menganggap hasil laga ini bakal ditentukan oleh keberpihakan Dewi Fortuna besok sore. Karena itu, skuad asuhan Patrick Kluivert harus bekerja maksimal demi poin dari Sydney. Kita tidak boleh meremehkan tim lawan, ujar Soemarji pada Rabu 19 Maret 2025. Kita harus fokus. Ya, kita memang persiapannya sangat minim menghadapi mereka. Tapi ingat, mereka juga punya persiapan minim karena mayoritas pemainnya bermain di Eropa. Jadi, tinggal siapa yang dapat Dewi Fortuna nanti. Tapi yang jelas, kami akan berusaha semaksimal mungkin demi mendapatkan poin dari sini, ujarnya. Tentu, Australia juga tidak boleh diremehkan meski banyak pemain penting absen. Pasalnya, tim Australia yang diasuh Tony Popovic termasuk sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya. Tony Popovic lebih banyak mengandalkan formasi 3 bek tengah sejak mengambil kendali Australia. Sejak dipegang oleh ex-pemain Crystal Palace tersebut, Australia baru kebobolan 4 gol dari 4 pertandingan. Meski baru mendapatkan 1 kemenangan sepanjang kampanye, Tony Popovic belum pernah kalah saat memimpin Australia. Satu-satunya kekalahan Australia terjadi saat laga perdana kontra Bahrain saat masih dipimpin Graham Arnold. Kevin Dix diragukan tampil saat timnas Indonesia. Hadapi Australia, ini alasannya. Kevin masuk dalam 29 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia jelang laga melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Copenhagen tersebut juga sudah tiba di Sydney dan bergabung dengan sesi latihan timnas. Sang pemain sebelumnya mengalami cedera engkel pada 7 Maret lalu yang membuat dia harus absen untuk Copenhagen. Namun, namanya sudah muncul saat pertandingan melawan Viborg FF meski hanya bermain selama 23 menit. Soemarji menjelaskan bahwa saat ini Kevin Dix masih dalam pemeriksaan. Mereka masih menunggu hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk pemain tersebut. Tentunya ini akan jadi pertimbangan pelatih Patrick Kluivert untuk mengambil keputusan. Hasil MRI tidak menunjukkan ke arah serius cederanya. Kita lihat nanti apakah dia bermain atau tidak, kata Soemarji. Jika bek berusia 28 tahun tersebut harus absen, maka Patrick seharusnya tidak terlalu pusing. Pasalnya, saat ini kedalaman skuad timnas Indonesia sudah cukup baik. Di sektor bek ada 6 pemain lain yang bisa bertugas, yakni Mace Hilgers, Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan M. Ferrari. Patrick Kluivert akui bicara filosofi permainan dengan para pemain timnas Indonesia jelang lawan Australia. Jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia telah melihat kualitas para pemainnya dalam latihan pertama skuad Garuda. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku ia puas dengan kualitas para pemain, apalagi persiapan tim terbatas. Tim Merah Putih memang tak memiliki waktu yang panjang untuk menjalani persiapan ini, karena para pemain baru berkumpul pada 16 Maret 2025 lalu. Jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert pun mengaku telah berbicara dengan para pemain apa yang ingin dilakukan. Apalagi jelang melawan Australia ini, Patrick Kluivert yang baru saja menggantikan posisi Shin Tae-yong tak memiliki waktu banyak untuk memperkenalkan filosofi dan gaya permainan buat tim asuhannya. Latihan kemarin luar biasa, terutama mengingat waktu yang terbatas, ujar Patrick Kluivert sebagaimana keterangan yang diterima Rabu 19 Maret 2025. Mantan pemain Barcelona tersebut mengatakan bahwa ia ingin memainkan bola dengan baik. Ia mengaku sudah menonton pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia pada leg pertama. Kluivert mengaku ia juga menonton pertandingan tim berjulukan Socceroos tersebut.
Untuk itu, ia tetap menghormati Australia jelang pertandingan krusial ini. Saya ingin bermain sepak bola, jelas Patrick Kluivert. Saya menonton semua laga dan terutama adalah kami melakukan hal kami sendiri dan memberikan respek kepada Australia. Lebih lanjut, mantan pelatih timnas Curaçao tersebut mengaku bahwa sebelum menghadapi Australia ini, ia telah berbicara dengan para pemain. Menurutnya, meski tak bisa melakukan banyak hal, tetapi dalam latihan Jay Itzes dan kawan-kawan sudah memberikan harapan besar untuk laga melawan Australia nanti. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan mengaku kondisi dan suasana skuad Garuda saat ini baik. Ia juga mengakui para pemain sudah memahami apa yang diberikan tim pelatih dengan baik, sehingga ia percaya diri membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal nantinya. Kluivert mengaku, ia dan para asistennya memang telah berbicara soal filosofi permainan yang ingin ia terapkan. Akan tetapi, ia tak mengungkapkan secara rinci filosofi permainan seperti apa yang akan ditunjukkan dalam laga melawan Australia nantinya. Ia hanya meminta semua pihak bisa melihat aksi skuad Garuda nantinya. Hal terpenting adalah saya dan para asisten pergi ke laga-laga berbicara kepada mereka dan berbagi filosofi permainan yang diinginkan timnas, antut tuturnya. Tiga pemain Australia yang wajib diwaspadai timnas Indonesia, ada yang paling berbahaya. Untuk menghadapi laga ini, sebenarnya Australia kehilangan banyak pemain andalannya. Namun, meski mereka kehilangan beberapa pemainnya dalam laga melawan skuad Garuda, tim asuhan Tony Popovic tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, mereka merupakan pemain-pemain yang sudah lama dipanggil ke timnas Indonesia. Tony Popovic hanya membawa 4 pemain baru dalam skuad ini. Namun, ada salah satu pemain senior yang disebut-sebut bisa menggantikan posisi Harry Souttar, walaupun ada beberapa pemain absen dan ada tambahan pemain baru. Timnas Indonesia harus mewaspadai 3 pemain andalan Australia ini. Pemain pertama yaitu Jackson Irvine, pemain berposisi sebagai gelandang tersebut menjadi salah satu pemain yang wajib diwaspadai para timnas Indonesia. Jackson Irvine sampai saat ini menjadi salah satu pemain kunci Australia. Pemain berusia 32 tahun memiliki 76 caps bersama Australia dengan catatan mencetak 11 gol. Bahkan saat ini, Jackson Irvine bersama klub asal Jerman FC Saint Pauli tersebut telah tercatat tampil sebanyak 26 caps dengan mencetak 5 gol. Dengan pengalamannya di luar negeri ini tentu saja tak bisa diragukan kualitasnya. Bahkan Irvine juga diketahui sudah melepaskan 620 umpan selama bersama Australia. Pergerakan bahaya dari Irvine ini harus jadi perhatian khusus agar tim merah putih tak kebobolan nantinya. Apalagi pergerakannya di lini tengah sering membuat tim-tim lawan kesulitan, sehingga Irvine harus mendapat perhatian khusus. Pemain yang kedua adalah Kusini Yengi. Pemain lain yang wajib diwaspadai yakni penyerang Australia yakni Kusini Yengi. Pemain yang bermain di Championship Inggris bersama Portsmouth tersebut menjadi salah satu penyerang andalan Socceroos. Kusini Yengi merupakan striker tajam yang menjadi andalan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun tersebut telah mencetak 6 gol bersama Australia dari 11 caps. Mantan pemain Adelaide United dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini telah mencetak 2 gol ke gawang Bahrain. Untuk itu, penyerang tajam ini menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai tim merah putih. Dan pemain yang terakhir adalah Matthew Ryan. Untuk pemain ketiga, tentu saja nama Matthew Ryan menjadi salah satu pemain yang harus diwaspadai. Pemain yang memiliki 96 caps bersama Socceroos ini menjadi kiper yang berbahaya buat lini serang tim merah putih. Pasalnya, pemain Lens tersebut memiliki banyak pengalaman baik di Liga Inggris, Liga Belanda hingga Liga Italia. Pemain berusia 32 tahun tersebut belum lama ini memang pindah dari AS Roma ke Lens. Ini memiliki dampak yang luar biasa buat Matthew Ryan karena ia mendapatkan kepercayaan penuh di Lens. Dengan pengalaman ini, tentu saja timnas Indonesia harus waspada. Apalagi selama ini lini depan skuad Garuda selalu menjadi sorotan, meski saat ini ada tambahan oleh Romeni sebagai penyerang baru. Namun, untuk membobol gawang Australia tak akan mudah buat timnas Indonesia, sehingga harus tetap waspada.
Tidak takut dengan kekuatan Australia, Ole Romeni siap berikan segalanya untuk timnas Indonesia di laga debutnya. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, menyatakan antusiasme dan kesiapan jelang pertandingan melawan Australia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 20 Maret 2025. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 24 tahun yang saat ini membela Oxford United di EFL Championship tersebut berpeluang menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Terkait latihan perdananya di Sydney, Romeni mengaku sangat menikmati serangkaian menu latihan yang diberikan pelatih Patrick Kluivert. Sesi latihan pertama hari ini sangat menyenangkan, ujar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara dikutip dari laman Kita Garuda. Saya benar-benar menikmati bisa kembali bermain dengan bola bersama semua pemain di lapangan. Ini pertama kalinya saya berlatih dengan seluruh tim Garuda. Jadi, saya sangat menikmati dan merasa bersemangat untuk pertandingan nanti. Lanjutnya, Ole Romeni juga angkat bicara soal kekuatan lawannya besok malam. Australia di mata Ole merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Namun, penyerang Oxford United tetap tidak takut dengan kekuatan lawan. Ex-pemain FC Emmen tersebut percaya diri menghadapi Australia. Tentu saja mereka tim yang sangat bagus, ujar Romeni. Kami tahu apa yang harus dilakukan, semuanya sudah jelas. Dan kami akan menghadapi pertandingan ini dengan penuh kepercayaan diri. Kami sangat bersemangat untuk pertandingan nanti, tambah Romeni. Ole Romeni mengusung target pribadinya dalam debutnya untuk timnas Indonesia. Striker berdarah Medan tersebut siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Dirinya mengaku telah merasa terhormat bisa membela timnas Indonesia. Saya ingin memberikan segalanya untuk tim, ujar Romeni. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kehormatan, dan saya ingin menjadi pemain yang berkontribusi penting bagi tim. Saya akan memberikan yang terbaik, tegasnya. Pesan berkelas Jay Itzes kepada para pemain timnas Indonesia, ayo berjuang demi merah putih. Timnas Indonesia telah berubah jauh dalam 3 tahun terakhir. PSSI giat mengincar bakat-bakat diaspora yang bermain di Eropa untuk bersedia membela timnas Indonesia. Setiap momen FIFA Matchday, timnas Indonesia strategi. Dalam skuad timnas Indonesia saat ini ada 20 pemain naturalisasi yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Selain itu, di skuad kali ini ada 5 pemain baru yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kelima pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, Emil Audero, dan Septian Bagaskara. 4 nama bisa membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Sementara nama terakhir bisa membela pasukan Garuda usai tampil impresif bersama Dewa United. Banyaknya pemain baru di skuad timnas Indonesia, baik melalui jalur naturalisasi atau debutan dari Liga 1, tidak membuat Jay Itzes khawatir. Pemain belakang Venezia FC tersebut memberikan pesan berharga kepada para pemain yang telah memutuskan membela timnas Indonesia. Para pemain harus sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, sekarang menurut saya, evaluasinya adalah kami melakukan pekerjaan yang baik dalam menarik pemain baru, ujar Jay Itzes pada konferensi pers sebelum laga Australia versus Timnas Indonesia, Rabu, 19 Maret 2025. Jadi, kami harus bermain untuk Indonesia, bermain untuk keluarga, bermain untuk negara. Seperti saya juga sejak hampir 1 tahun yang lalu, dan saya pikir mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal itu. Lanjutnya, Jay Itzes juga menegaskan bahwa setiap pemain bakal memberikan segalanya demi lambang Garuda di dada. Dan bagi saya, pesan dariku adalah ketika pemain baru datang, meskipun kami berasal dari belahan dunia yang berbeda, kami dilahirkan di tempat yang berbeda, ujar Itzes. Kami masih memperjuangkan warna dan lambang yang sama. Saya akan tetap memiliki dan melakukan apa yang Anda lakukan untuk membela dan mewakili negara. Jadi, kurang lebih itulah yang saya katakan. Dan saya pikir semua orang yang telah tiba sekarang, meskipun sudah beberapa hari,
dan sudah tampil dengan tempat baru lainnya yang telah tiba. Saya pikir mereka telah terintegrasi dengan baik dalam grup. Dan saya pikir kelima pemain baru di grup juga sudah sangat baik. Tutupnya. Tidak ada masalah adaptasi dan cedera. Seluruh skuad timnas Indonesia sudah siap tempur lawan Australia. Skuad Garuda sudah menjalani 2 kali sesi latihan sejak tiba di Sydney. Pada sesi latihan Selasa, 18 Mei 2025, mereka berlatih untuk pertama kali di lapangan. Persiapan tim saat ini juga berjalan bagus sebelum lawan Australia. Pihaknya menyebut bahwa pemain tidak ada masalah adaptasi dengan skema Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia saat ini. Semua pemain bisa menikmati semua sesi latihan yang diterima dari Patrick Kluivert. Perihal adaptasi dengan pelatih baru semua senang, ujar Soemarji. Tidak ada masalah, semua berlatih dengan sangat serius untuk menghadapi laga melawan Australia. Ya, tadi berjalan baik. 8 pemain dari Liga 1 menerima semua sesi latihan yang dilakukan Coach Patrick. Apalagi kita didukung penuh oleh beberapa asisten pelatih berkualitas. Tidak ada masalah, ujarnya. Meski begitu, Soemarji juga mengakui masih mengkhawatirkan kondisi Kevin Dix. Pemain 28 tahun tersebut sempat mengalami cedera pada pekan lalu saat membela FC Copenhagen. Berdasarkan pemeriksaan terkini, Kevin Dix tidak mengalami cedera cukup parah. Hasil MRI tidak menunjukkan ke arah serius cederanya, ujar Soemarji. Kita lihat nanti apakah dia bermain atau tidak. Kalau dilihat semua lini itu diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Tinggal bagaimana pemain melakukan persaingan sehat. Jadi kita lihat saja siapa yang akan bermain nanti, ujarnya. Prabowo dan Erick Thohir sepakat kembangkan sepak bola amatir demi maksimalkan tunas muda berbakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membentuk klub-klub sepak bola amatir di berbagai daerah. Langkah ini akan melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan sepak bola nasional sejak usia dini. Prabowo menekankan pentingnya membangun fondasi sepak bola Indonesia dengan menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkembang. Ia berharap setiap sekolah nantinya memiliki lapangan sepak bola yang memadai. Klub-klub amatir tadi kita dorong. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu, berani dulu. Nanti langkahnya akan tercapai, ujar Prabowo. Sepak bola. Sebagai simbol kekuatan bangsa, Prabowo menyoroti peran olahraga, khususnya sepak bola, sebagai simbol harga diri dan kekuatan suatu bangsa. Menurutnya, keberhasilan dalam olahraga bukan hanya bergantung pada fasilitas atau kekayaan suatu negara, tetapi lebih kepada semangat dan tekad yang dimiliki oleh masyarakatnya. Saya sepakat dengan Ketum PSSI Erick Thohir yang menyebut sepak bola mencerminkan semangat dan kekuatan suatu bangsa. Jadi, suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa bisa berdiri tegak dan bisa jadi negara yang hebat, tegas Prabowo. Ia juga mencontohkan negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, yang berhasil menembus Piala Dunia meskipun memiliki keterbatasan fasilitas. Bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat, tidak. Banyak negara miskin, negara-negara di Afrika mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka nggak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita. Tetapi semangatnya tak mau kalah. Ini kita harus belajar, tambahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi dukungan penuh dari Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kemajuan sepak bola tanah air. Erick optimistis sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan meraih prestasi di kancah internasional dengan dukungan kuat dari pemerintah. Program mengembangkan klub-klub amatir di berbagai wilayah juga mendapat dukungan oleh sejumlah menteri, termasuk Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa pengembangan ini ditujukan untuk klub-klub amatir,
bukan untuk klub profesional di Liga 1 atau Liga 2.